lebih dahsyat lagi di atas kepalamu. Hari tundukkan kepalamu, teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami dijadikan oleh biji matamu? Kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang beribadah, yang sakit Tuhan pastikan sembuhkan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Kami percaya setiap kami yang dalam kekurangan diberkati berkelimpahan. Kami bersyukur kami yang datang beribadah hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya siapapun kami hadir hari ini, kami percaya pulang kami tidak akan pernah sama lagi, menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah Allah kami yang hidup. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, agar setiap kata kalimat firman Tuhan Hamba sampaikan di tempat ini memberkati setiap kami, mengajar setiap kami, menegur setiap kami, bahkan membangkitkan yang mempercaya kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biar Yesus saja dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasihi. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Tema Atajul Khotbah kita berbicara tentang bertahan sampai pada akhirnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, kenapa saya membawakan tema ini? Tentu ada alasannya supaya kita tidak menyerah dan tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Yuk, ambil Alkitab saudara, buka handphone saudara yang ada Alkitab elektroniknya, terambil di dalam yaitu Ayub pasal yang ke-6. Ayub pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat ke-14. Kita akan baca secara bergantian. Yang sudah dapat katakan wow puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan wow puji Tuhan. Saya akan bacakan ayat 11, nanti saudara ayat 12, lalu tiba di ayat ke-14, sama-sama kita baca. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? 12 saudara. Ayat 13, bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? 14 sama-sama kita baca 2, 3 ya. Siapa menahan kasih sayang terhadap apa? Sesama, melalaikan takut akan yang maha kuasa. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Nah Bapak Ibu, selama manusia masih mendiami tubuh daging dan hidup di dalam dunia ini, manusia pasti mengalami yang namanya tantangan. Manusia pasti mengalami yang namanya pergumulan hidup. Nah iblis mau Anda dan saya kita jatuh dari berbagai pencobaan. Jadi satu-satunya sikap yang baik dalam menghadapi berbagai pencobaan saudaraku dan pergumulan hidup, yaitu Anda dan saya harus bertahan dan bersabar di dalam Kristus. Nah oleh sebab itu Alkitab Anda saya mengatakan bahwa orang yang bertahan sampai akhirnya akan diselamatkan. Nah nats pembacaan firman Tuhan tadi ini berbicara tentang Ayub kecewa dan berkeluh kesah kepada sahabat-sahabatnya dan kepada Allah. Nah kekecewaan Ayub ini banyak dicatat dalam kitab Ayub. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam pasal 4 sampai dengan pasal 31, di mana Ayub banyak menceritakan keluh kesahnya kepada Allah, di mana Ayub banyak menceritakan keluh kesah kepada sahabat-sahabatnya. Nah kalau kita perhatikan di pasal 9
Ayub berkata di sana jelas sekali. Dia bilang begini, sahabat-sahabatku tidak mengenal aku. Mereka jijik kepadaku. Bahkan istriku telah meninggalkan aku. Rasa sakit yang ku alami hari ini. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Alkitab Anda saya mencatat sekalipun Ayub kecewa kepada sahabat-sahabatnya, sekalipun Ayub kecewa kepada Allah, tetapi Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan Allahnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tahu bagaimana cerita kisah Ayub ini. Ayub yang tadinya awal mulanya kehidupannya begitu enak, keluarga yang bahagia, harta berlimpah, memiliki ternak yang banyak, budak-budak yang jumlahnya begitu besar. Tetapi Alkitab Anda saya mengatakan sekejap mata bahwa keadaannya drastis menurun. Ayub mengalami sakit penyakit. Ayub mengalami penderitaan, beban berat yang begitu hebat. Yang tadi hidupnya begitu menyenangkan, bahagia. Tapi tiba-tiba Ayub mengalami penderitaan yang begitu berat sekali. Saya memberitahu buat saudara Bapak Ibu sering sekali kalau dalam keadaan hidup kita diberkati, sering sekali kalau kehidupan kita punya jabatan yang tinggi, banyak saudara-saudara, bahkan banyak kerabat mendekati kita. Tetapi apa yang terjadi kalau kita nggak punya jabatan? Kalau kita dari misalkan nggak punya apa-apa, banyak sahabat-sahabat kita bahkan rekan-rekan kita menjauhi hidup kita, betul? Nah, ini yang dialami oleh Ayub. Ayub yang tadinya hidupnya serba enak, sahabat-sahabatnya mendekati dia, tapi waktu dia mengalami penderitaan, Alkitab saudara mengatakan bahwa sahabat-sahabatnya menjauh dari hadapan dia. Bahkan istrinya sendiri sampai bilang begini, Ayub, masihkah engkau bertekun kepada Allahmu? Kutukilah Allahmu itu. Tapi lihat baik saudaraku, Alkitab Anda saya mengatakan bahwa Ayub memperkatakan dengan penuh hikmat. Apa yang Ayub katakan kepada istrinya? Dia bilang begini, masa kita menerima yang baik aja dari Allah, yang tidak dengan yang buruknya saja? Ya kan? Karena Ayub percaya bahwa semua yang dia terima berasal dari Tuhan. Bahkan yang dia derita pun itu pastinya mendatangkan kebaikan pada Ayub. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apa itu bertahan? Saya mencatat Bapak Ibu setelah berikutnya. Kata bertahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang tidak mau menyerah, tetap pada tempatnya, tidak beranjak atau teguh hati. Dalam bahasa Yunani dikatakan setelah berikutnya. Dalam bahasa Yunani dikatakan hupomeno, yang artinya berdiri teguh, bersabar, dan tetap bertahan. Jadi kalau kita bisa simpulkan Bapak Ibu, kata bertahan ini tidak hanya sebatas memiliki suatu kemampuan untuk berdiri teguh, tapi melampaui batas waktu yang diharapkan, melampaui batas kekuatan manusia, dan dia tetap berdiri teguh pada posisi semula, tidak bergeser. Saya mencatat bahwa ada seorang teolog bernama William Barclay. Dia bilang begini, saya simpulkan bahwa kata bertahan ini menjadi hal yang mulia dan luhur. Jadi orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang luhur. Orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Dan dia tetap berusaha mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Sebab itu saudaraku, kalau hari ini saudara mengalami penderitaan beban hidup berat yang begitu luar biasa, saya sebagai hamba Allah mengingatkan saudara, tetaplah bertahan, tetaplah berdiri teguh. Hari ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Bagaimana supaya kita tetap bertahan sampai pada akhirnya, ketika menghadapi penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub. Yang pertama, slide berikutnya. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Iya. Ada seorang laki-laki di tanah Hus, bernama siapa? Orang itu apa? Saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan
menjauhi kejahatan. Yang pertama yang dapat kita pelajari, bagaimana supaya kita tetap bertahan sampai pada akhirnya. Kita belajar dari kisah Ayub, yang pertama adalah tetap takut akan Tuhan. Bilang sama saya, katakan tetap takut akan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, lihat di sana ada kata, ada seorang laki-laki di tanah Uz. Pertanyaan kita hari ini adalah, siapakah itu tanah Uz? Jenis makanan apakah itu tanah Uz? Saudaraku, Bapak, Ibu, Uz, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 10 ayat 3, Uz ini adalah putra dari Aram dan cucu Sem. Uz ini adalah tempat tinggal orang-orang Moab dan Amon tinggal. Yang menjadi pertanyaan kita lagi, siapakah orang Moab dan orang Amon itu? Saya pelajari Alkitab saya, Bapak Ibu. Moab dan Amon adalah anak asil, hubungan antara ayah dan anak. Saudara baca kisah Lot. Lot punya 2 orang putri. Tapi firman Tuhan tidak mencatat bahwa